warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Novitasari, NIM E20191185. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan mereview ulang dari tugas UAS dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu materinya yang pertama, perhitungan pendapatan nasional, yang kedua, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, yang ketiga, kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yang keempat, peran dan fungsi bank sentral, yang kelima, tugas dan wewenang OJK. Baik, yang pertama yaitu perhitungan pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Kemudian yang kedua yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri plus pendapatan asing DN. Kemudian yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI DN plus pendapatan WNI LN atau luar negeri dikurangi pendapatan asing DN. Kemudian yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan plus transfer payment. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kedua, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membantu dalam proses membandingkan kinerja ekonomi di berbagai sektor dan daerah. Yang keempat, membantu pemerintah dan negara mengetahui pertumbuhan ekonomi yang mereka alami tiap tahunnya. Kemudian yang keempat, yaitu pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas.
yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, Nisbatul Ihtiyati, yang kedua Iqna al-Ma'li, yang ketiga Nisbatul Iqrad, yang keempat I'adatus Sanadat, yang kelima As-Suhuwal Islamiyah, yang keenam Islamic Sukuk, yang ketujuh Al-Istismar Al-Hukumi, yang kedelapan Adatut Tasdik. Kemudian kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal yaitu merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah. Yang kedua, ghanimah. Yang ketiga, fai. Yang keempat, zakat. Yang kelima, kharaj. Yang keenam, nawab. Yang ketujuh, amwal fahlah. Kemudian peran dan fungsi bank sentral. Yang pertama, pengertian bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Yang kedua, tujuan bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun kestabilan nilai rupiah yang dimaksud ialah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan mata uang negara lain. Yang ketiga yaitu tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang keempat, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang keempat yaitu tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang kedua, melakukan pembinaan semua bank yang ada. Yang ketiga, melakukan pengaturan pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang kelima, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kemudian yang kelima yaitu kewenangan bank sentral. Kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter antara lain yaitu yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, pengontrolan pembiayaan dan kredit. Kemudian tugas dan wewenang OJK. Yang pertama, pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu asas-asas OJK. Yang pertama, asas independensi. Yang kedua, sebagai kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas personal state. Yang kelima, asas profesionalitas. Yang keenam, asas integritas. Kemudian tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu wewenang OJK. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai keseimbangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Kemudian, wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Baik, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.